Halo para penduduk muka bumi dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Balik lagi sama saya Malva nih. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Drag Me to Hell 2009, menceritakan seorang wanita cantik yang diteror langsung oleh Raja Iblis dari neraka karena telah mempermalukan seorang nenek di depan umum. Jadi gak usah banyak cincong di awal ya guys ya. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip. Selamat menonton dan cekidot. Di awal film, tepatnya pada tahun 1969 di Pasadena, California, seorang ayah dan ibu membawa anaknya ke seorang spiritual yang bernama Saun Sandena. Tujuan mereka akan menyembuhkan anaknya karena selama 3 hari ke belakang anak tersebut telah diganggu oleh makhluk iblis. Lalu Dena pun menanyakan hal penyebabnya kepada mereka. Ternyata anak tersebut telah mencuri sebuah kalung di gerbong kereta Gypsy. Setelah itu Dena pun langsung merasakan hal aneh dan menyuruh mereka untuk membawa anak tersebut masuk ke rumahnya. Saat ritual penyembuhan, anak tersebut melihat beberapa tangan iblis di atap rumah Dena. Tidak lama dari itu, tiba-tiba lantai rumah Dena retak dan si anak itu pun dibawa oleh iblis langsung ke neraka. Dena pun berjanji suatu saat dia akan bertemu kembali dan membalas perbuatan si iblis tersebut. Beberapa tahun kemudian, film akan berfokus ke seorang wanita bernama Christine Brown yang akan berangkat kerja ke sebuah perusahaan bank swasta. Chris melihat kursi asisten manajer yang sudah lama tak terisi. Ia pun langsung menghampiri manajernya yang bernama Jack untuk mengetahui siapa yang akan menepati jabatan itu. Jack pun menjawab kemungkinan besar jabatan itu akan diduduki oleh Chris atau orang baru yang bernama Stu Rubin, karena Stu orang yang sangat berani ambil tindakan yang tepat. Saat itu pula Chris merasa tersaingi olehnya. Lalu Jack meminta Chris untuk membawakan makanan saat jam waktu istirahat. Tidak lama dari itu Stu datang dan melakukan hal yang sama. Di pikiran Chris, anak baru masuk kerja sudah seenaknya saja. Dendam Chris kepada Stu semakin mendalam. Saat akan pergi mencari makan, Chris mendatangi pacarnya terlebih dahulu yang bernama Clay. Clay bekerja sebagai profesor di perusahaan miliknya. Hobi Clay tersebut menjadi kolektor barang jadul. Chris datang ke sana hanya memberikan sebuah uang kuno kepada Clay. Chris yang akan kembali ke bank, ia mendengar pembicaraan Clay bersama ibunya bahwa Clay akan dijodohkan dengan seorang wanita pengacara kaya. Orang tua Clay tidak setuju ia harus menikah dengan Chris karena Chris berasal dari orang miskin. Karena hal itu membuat Chris insecure dan harus menjauh dari Clay. Saat sampai di bank, Chris sengaja memberikan makanan yang tak sesuai dengan pesanan mereka. Tidak lama dari itu, Chris datangi seorang nenek tua yang bernama Ganus. Ganus tersebut mempunyai hutang kepada bank itu. Karena cicilannya terlambat, pihak bank harus menyita sebagian barang miliknya. Keterlambatan cicilan karena Ganus harus melakukan operasi mata kanannya. Ganus datang ke sana untuk mengajukan banding supaya barang miliknya tidak disita oleh pihak bank dan berjanji akan membayar cicilannya setelah operasi matanya selesai. Karena hal itu, Chris harus berdiskusi terlebih dahulu kepada Jack. Saat di ruangan Jack, Chris minta untuk membatalkan sitaan itu, tetapi Jack tidak bisa membatalkannya. Chris terus mencoba mohon kepadanya dengan terpaksa. Jack pun harus tergantung dengan keputusan Chris. Saat akan kembali, ia melihat kursi asisten yang kosong. Jika ia melakukan tidak sesuai prosedur bank tersebut, ia tidak akan naik jabatan. Dengan terpaksa, Chris pun harus menolak banding itu. But another extension on the loan is out of the question. Di depan umum pun Ganus terus memohon kepada Chris. Tetap saja jawabannya tidak berubah yang membuat Ganus marah dan mengancam Chris. Suatu saat Chris akan dipermalukan di depan umum olehnya. Saat Chris mencoba meminta maaf kepadanya, tiba-tiba karena hal itu, Jack memberitahu bahwa Chris peringkat atas untuk bisa mendapatkan kursi asisten manajer itu. Pembicaraan mereka pun terdengar oleh Stu. Saat akan pulang ke rumahnya, Chris melihat mobil Ganus yang berhadapan langsung dengan mobilnya. Dengan anehnya, kain milik Ganus menghampiri Chris yang membuat ia benar-benar ketakutan dan tiba-tiba
Perkelahian terjadi, tetapi Chris bisa mengatasinya dengan menabrak mobilnya ke mobil yang lain yang membuat gigi palsu Ganus terlepas. Ganus mengambil gigi palsunya kembali. Chris mencoba membunuhnya dengan sebuah penggaris, tetapi Ganus bisa membalikan barang tersebut. Dengan terpaksa, Chris pun harus menenang Ganus hingga keluar mobil, lalu mengunci pintu mobilnya. Ganus menghilang seketika dan tiba-tiba lalu ia menarik Chris sampai terjatuh dan mengambil satu kancing jas milik Chris. Di sana Ganus membacakan mantranya. Mantra tersebut yang nantinya Chris akan diteror selama 3 hari 3 malam oleh makhluk iblis dari neraka yang bernama Lamia. Singkat cerita, Chris terbangun lalu melaporkan hal kejadian itu kepada polisi dan Clay. Di perjalanannya akan pulang, Chris telah menyesal menolak pengajuan Ganus dan Chris pun melihat rumah spiritual. Chris pun meminta Clay untuk menemaninya yang akan meramal nasib Chris. Awalnya Clay menolak karena Clay tidak percaya hal seperti itu. Karena lagi sayang-sayangnya, Clay pun terpaksa harus mengikuti keinginan Chris. Spiritual ahli peramal nasib seseorang tersebut yang bernama Ramjas. Jika ingin melihat nasib Chris, Ram meminta bayaran senilai $60. Demi kekasihnya, Clay langsung membayar dengan sebuah platinum card yang lumayan harganya. Untuk bisa melakukan ritualnya, Ram mematikan lampu ruangan itu dan menyalakan sebuah lilin. Ram pun mengetahui Chris bekerja di sebuah bank dan hilangnya kancing jas miliknya. Tidak lama dari itu, suasana menjadi sangat sunyi, angin pun berhembus kencang dan tiba-tiba lalu Ram pun menyerah untuk meramalnya, tetapi ia memberitahunya bahwa Chris sudah dikutuk oleh seseorang dan mengembalikan platinum card milik Clay lalu menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Singkat cerita, Chris yang sudah berada di rumahnya, ia hanya ditemani seekor kucing kesayangannya sejak ayahnya tewas dan ibunya mengalami gangguan jiwa. Tidak lama dari itu, ada seseorang mengetuk pintunya lalu mendengar seperti orang yang buka tutup gerbang rumahnya. Chris merasa ketakutan, dengan terpaksa ia harus memeriksanya dan tiba-tiba lalu Chris menghubungi Clay untuk datang ke rumahnya. Clay yang tak percaya hal mistis, ia akan menghubungi polisi, tetapi hal itu dicegah oleh Chris karena ini masalah lain. Clay pun hanya bisa menghubungi seorang dokter untuk menyembuhkan lukanya. Dokter tersebut memberitahu Clay bahwa Chris hanya gejala stres atau trauma. Setelah itu, Clay memberitahu Chris bahwa hari Minggu nanti Clay akan mengajak Chris ke Santa Barbara untuk liburan. Lalu Clay menciumnya hingga terjadilah pengeceritan. Saat tengah malam, jendela kamar terbuka dengan sendirinya dan Chris pun datangi hewan lalat yang bukan sembarang lalat ya guys ya. Si lalat itu masuk ke tubuh Chris lewat mulutnya hingga ia pun terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba dan ternyata itu hanya sebuah mimpi buruk untuknya. Pagi hari saat Chris akan kerja, ia merasakan bahwa di dalam perut Chris ada hewan yang bergerak. Lalu Stu datang kepadanya untuk mengajarkan tentang prosedur pinjaman. Chris mencoba menolaknya karena ia sedang banyak pikiran. Stu mengancam Chris jika menolaknya ia akan melaporkannya kepada Jack. Mau tak mau, Chris pun harus mengajarkan Stu demi nama baiknya. Halusinasi Chris semakin tinggi. Ia pun melihat tangan Ganus sama seperti saat awal datang kepadanya, hingga membuatnya emosi meluap tinggi dan disaksikan banyak orang. Tidak hanya itu, Chris pun mengeluarkan darah lewat hidungnya saat Jack akan mencoba membantunya. Tiba-tiba kesempatan dari kesempitan, Stu pun mengambil berkas milik Chris. Setelah kejadian itu, Chris mendatangi rumah Ganus yang tertulis di buku bank. Saat mengetuk pintu, ia merasa keanehan kembali. Tidak lama dari itu, Chris disambut tidak baik oleh anak Ganus, entah siapa namanya, dan menolak kedatangannya. Tetapi Chris memohon kepadanya untuk mempertemukan Chris dengan neneknya. Saat di dalam rumah Ganus, beberapa orang sedang melakukan pesta. Tak sengaja Chris terjatuh tepat di hadapannya dan ternyata Ganus telah tewas, yang membuat Chris ketiban mayat Ganus lalu memuntahkan cairan kepada mulutnya. Setelah itu, ia pergi kembali menemui Ram dan Ram pun mengetahui bahwa Chris sedang diteror oleh sosok iblis yang bernama Lamia. Lamia tersebut akan meneror targetnya selama 3 hari 3 malam sampai terjadilah si targetnya mati. Lalu jika seorang dikutuk lewat barang si target, si barang itu harus mengembalikannya ke orang yang mengutuknya atau lalu memberikan ke target yang lain. Jika tidak, Lamia akan terus meneror sampai tewas dan akan dibawa ke neraka. Chris pun bertanya bagaimana cara mengatasi hal ini, lalu Ram pun menyarankan Chris sementara untuk menenangkan
Lamia itu, Chris harus menuangkan darah hewan apa saja untuk Lamia. Tetapi hal itu bagi Chris tak mungkin karena ia seorang penyayang hewan. Lalu Chris diberi buku petunjuk untuk menenangkan sosok Lamia itu. Setelah selesai membaca buku tersebut, ia merasakan aneh kembali dan tiba-tiba Chris merasa ketakutan dan langsung pergi ke kamarnya. Sosok Lamia itu terus mengejarnya, lalu Chris mencoba menghubungi Clay dan anehnya HP Chris tiba-tiba langsung lobet. Saat tangan Lamia menghampiri Chris, ia mencoba akan lari lewat jendela kamarnya dan tiba-tiba demi meyakini apa yang telah dibicarakan Ram, Chris mencoba akan membunuh darah kucing kesayangannya untuk Lamia. Tidak lama dari itu, Clay datang menemui Chris. Ia pun menanyakan tentang bercak darah di bajunya, tetapi Chris menjawab itu hanya percikan tomat saja. Setelah itu, menyuruh Chris untuk mengganti bajunya karena Clay akan membawa Chris ke rumahnya. You look beautiful. Untuk bisa mendapatkan perhatian orang tua Clay, Chris membuat sebuah kue buatannya sendiri. Semangat teteh Chris, semangat. Ibu Clay yang bernama Trudy dan ayahnya yang bernama Leonard. Entah kenapa kucing milik Clay pun tak suka kedatangan Chris. Saat makan malam, Chris memperkenalkan dirinya kepada mereka, mulai dari karirnya saat ini dan masalah keluarganya. Kejujurannya membuat Trudy menjadi tertarik kepada Chris. Di dalam kue hasil buatannya sendiri pun, Chris melihat ada yang bergerak dan ternyata lalu ia kembali berhalusinasi seakan-akan pembicaraan kedua orang tua Clay mengganggu telinganya, dan Chris pun memuntahkan lalat yang sempat datang di mimpi buruknya. Tidak lama dari itu, tiba-tiba karena kejadian itu, orang tua Clay mencurigai bahwa Chris orang gila. Lalu setelah itu, Chris menemui Ram kembali menanyakan tentang ketidakberhasilannya saat menumbalkan darah hewan. Karena hari terakhirnya Lamia datang, sebelum hal tidak diinginkan terjadi, Ram pun menyarankan Chris untuk bertemu gurunya, yaitu Saun San Dena. Untuk bisa bertemu Dena, Chris membutuhkan $10.000. Keesokan harinya, Chris mencoba meminjam uang kepada Jack dengan beralasan salah satu keluarganya sakit keras. Tetapi Jack tidak bisa memberikannya karena proyek perjanjian bersama orang penting itu telah gagal. Mau tak mau, Chris pun harus menjual barang berharganya. Saat sedang berkemas untuk menjual barang itu, tiba-tiba Chris menjual barang miliknya ke salah satu toko. Ia hanya bisa mendapatkan $3.800, sedangkan yang dibutuhkan $10.000. Saat Chris sudah merasa putus asa, tidak lama dari itu Clay datang lalu memberitahu bahwa $10.000 tersebut Clay telah membayarnya kepada Ram. Chris pun merasa sangat beruntung mempunyai seorang kekasih yang mau rela berkorban untuknya. Oh my god. Akhirnya Chris pun datang ke rumah Dena. Karena sudah peraturan Dena, Chris harus datang sendiri. Welcome. How do you do? Di sana Dena menceritakan kisah saat bertemu Lamia di video awal yang tewasnya anak kecil itu. Bertahun-tahun Dena sudah mempersiapkan untuk balas dendam kepada sosok Lamia tersebut. Untuk mendatangkan sosok itu, Dena meminta bantuan Chris yang sedang ditarget oleh Lamia. Mereka semua langsung bergegas ke ruangan khusus ritual. Lalu Dena pun memberitahu Chris jika nanti Lamia datang, Dena lah yang akan dirasuki Lamia itu. Dan tiba-tiba tangan kanan Dena yang bernama Milos membawakan seekor kambing yang nantinya mereka semua akan memancing Lamia itu masuk ke hewan tersebut lalu dibunuh. Ritual yang dimaksud pun segera dimulai, lalu mereka semua harus menyebutkan, "Aku menyambut kematian dalam jiwaku." Tetapi yang datang kepada mereka hanya sosok biasa saja. Lalu Dena pun mengusirnya. Tidak lama dari itu, tiba-tiba Dena yang telah dirasuki oleh Lamia tersebut. Lalu Ram pun menanyakan apa tujuannya datang ke bumi. Lamia pun menjawab ia hanya menginginkan jiwa Chris. Lalu Chris pun memindahkan sosok Lamia ke kambing itu. Saat Milos akan membunuh kambing tersebut, Lamia menggigit tangan Milos yang membuat Milos harus dirasuki oleh Lamia. Sosok Lamia benar-benar mengamuk kepada mereka, lalu muntahkan kucing Chris yang sempat ia tumbalkan. Saat Lamia akan mengambil jiwa Chris, Dena terbangun lalu membacakan mantranya. I'm okay. Thank God. I'm okay. Unbelievable.
Manta tersebut berhasil mengusir Lamia tetapi tidak berhasil memusnahkannya. Sangat disayangkan Dena harus tewas karena telah melawan sosok Lamia itu. Saat Chris menanyakan tentang keberhasilan Dena, Rampun memberitahu Chris bahwa Lamia akan datang kembali saat pagi hari. Karena saat Lamia merasuki tubuh kambing itu, Milos tidak berhasil membunuhnya. Lalu menyuruh Chris untuk memberikan kancing kutukan itu kepada orang lain agar target Lamia berpindah. The soul out of whoever you give that to, they'll burn in hell for eternity. Saat malam hari akan pulang, Chris diantar oleh Clay dan tiba-tiba yang membuat amplop berisi kancing itu terjatuh dan sudah teracak dengan berkas milik Clay, tetapi ia berhasil menemukannya. Sebelum menjelang pagi hari, Chris yang berada di sebuah kafe mencoba akan memberikan kancing itu kepada orang lain, tetapi Chris merasa kasihan kepada mereka yang berada di sana. Lalu Chris pun menghubungi Stu untuk datang ke kafe tersebut dalam waktu 10 menit. Jika tidak, Chris akan membocorkan kepada Jack bahwa Stu orang yang telah mengagalkan proyek milik. Tidak lama dari itu, Stu pun datang dan memohon kepada Chris untuk tidak melaporkannya. Saat Chris akan memberikan kancing kutukan tersebut, tiba-tiba Stu menangis dan Chris pun merasa kasihan kepadanya, lalu menyuruh Stu untuk pergi dari sana. Saat Chris kebingungan, ia melihat foto Ganus yang nampak sekali di koran itu. Chris pun langsung berpikir bahwa yang pantas menerima kancing kutukan itu adalah Ganus. Lalu Chris pun pergi ke tempat di mana Ganus dimakamkan. Saat di perjalanan, tiba-tiba cuaca sedang ekstrim pun Kristus menggali makam Ganus. Hujan deras telah mengguyurnya yang membuat salah satu besi tanda kuburan itu terjatuh lalu menimpa kepalanya. Saat makam tersebut benar-benar sudah tertutup oleh air, Chris pun bangkit kembali lalu pergi dari sana. Keesokan harinya, tepat hari Minggu di mana Chris bersama Clay akan pergi liburan ke Barbara menaiki sebuah kereta. Di stasiun, Chris membeli sebuah jas baru karena hari itu adalah hari spesial bagi mereka berdua. Dan akhirnya Chris bertemu dengan Clay sesuai jam yang sudah dijanjikan oleh Clay. Lalu Clay memperlihatkan sebuah amplop yang berisi kancing kutukan itu. Ternyata saat waktu kekacauan di mobil, amplop tersebut telah tertukar. Ini bukan sinetron anak yang tertukar, tapi ini film amplop yang tertukar. Chris pun merasa ketakutan hingga ia pun terjatuh. Tidak lama dari itu, tiba-tiba tamat. Ending yang sangat mengerungkan. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah jangan mempermalukan orang lain di depan umum karena itu sangatlah menyakitkan. Saya Malpa beserta jajaran Genjang Lintang Selatan pamit undur diri. See you next video. Bye bye.